Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngulik Toys. Kali ini kita akan ngebahas sebuah figur besi Gundam Aerial, atau kalau orang Jepang bilangnya suka kebalik, Gundam Aerial. Yang ini adalah produksi Chogokin dari Bandai Namco, yang mana ini merupakan figur dari anime Gundam Aerial The Witch from Mercury, dan bisa dibilang ini figur besi yang underrated ya. Kenapa? Karena kontroversi dari figurnya sendiri ya, terutama di masalah proporsional badan, dimana biasanya Gundam itu selalu identik dengan bentuk cowok gitu ya, kekar, gladiator. Nah sekarang tiba-tiba bentuknya aneh, dimana pinggulnya itu kecil, terus kemudian pahanya gede gitu. Dan ternyata setelah kita melihat animenya, ternyata protagonisnya si Suleta itu adalah pilot Gundam perempuan, ya kan? Sehingga para animatornya mungkin berpikir body Gundamnya harus dibuat seolah-olah kayak perempuan juga, dimana perempuan kan gitu, proporsional badannya adalah pinggangnya kecil, terus kemudian dari pinggang ke bawah ke paha gitu kan membesar gitu. Dan itu membuat para fans pecinta Gundam itu awal dari kemunculan animenya memang terlihat aneh karena tidak biasa, sehingga bisa dibilang ini ya nggak laku ya. Karena nggak laku, ini gue dapet di bawah harga pasaran Jepang, malah bahkan di bawah harga pasaran saat Bandai merilis figur ini, yang mana harga di Jepang itu kalau rilis itu harusnya sekitar 3 jutaan rupiah. Gue bisa dapat sekitar 800.000 hingga 1.500.000. Ya oke, dan ini biasalah perlengkapan aksesoris dan lain-lain. Dan kita buka saja. Ya ini dia, kita lihat robot Gundam yang kontroversi. Ini adalah kayak handle beam saber, dan ini aksesoris pernak-pernik. Iya, kita angkat. Wow, ringan ya. Tidak terlalu berat. Meski mengandung besi, tapi ini bahkan tidak seberat metal build. Ringan tapi kokoh sih. Kalian bisa lihat itu di dengkul belakangnya ada besinya. Dan ini armornya bisa kelihatan kan tuh. Nah ini ada clear part tapi terlalu hitam ya, tidak terlihat jadinya isi dalamnya. Karena kan kalau di anime itu dada dari Gundamnya itu bisa bersinar. Gue nggak tahu apakah ini nanti dadanya bisa bersinar atau enggak ya. Karena keunikan dari Gundam rilisan dari Chogokin ini selalu terdapat lampu LED di body Gundamnya.
Oke, artikulasinya standar, bisa direntangkan sejauh ini. Dan untuk kaki, keras ya. Ini bisa ditekuk betisnya sampai mentok. Dan ini bisa direntangkan ke depan. Copot. Oke. Ya, bisa direntangkan ke samping. Cukup jauh ya. Karena armor sampingnya copot. Dan ini bisa ke depan. Ya, sejauh ini 90 derajat lah. Bahkan mungkin bisa lebih. Dan ini ada pegas ya, ada pernya. Itulah mengapa betisnya bisa ditekuk sampai mentok banget. Dan kepalanya ada clear part itu di kepalanya sehingga kelihatan isi dalamnya. Cuman yang ini isi dalamnya tidak kelihatan ya. Oke, kita buka kompartemen backpack belakangnya. Kita cabut segel baterainya. Kalau mau ganti baterai cukup dibuka itu. Ini dibuka pakai obeng. Terus nanti di sini ada 3 buah baterai ukuran 44 L ya kalau nggak salah. LR. Mana sih? Itu dia. LR 44. Ya bisa 41 ya. LR 41. Itu bisa kalian beli di toko jam ya. Ya, sudah kita coba hidupkan. Tidak hidup lampu di dadanya. Kurang asik. Jadi cuman hidup di mata doang. Iya, betul. Setelah gua gelepin, ternyata hanya mata. Terus kemudian kamera belakang. Oh, ini sangat mengecewakan sekali, guys. Matanya lampunya cukup terang ya. Cuman harusnya kalau misalnya di dadanya itu menyala juga lampunya nih. Di sini warna merah. Atau di mana lagi ini ya, di paha. Itu keren banget. Ya, atau minimal di dadanya lah itu menyala gitu. Sama kayak di RX-78F00 Gundam Yokohama, itu kan dadanya bisa menyala lampunya. Ini sepertinya terlihat males sekali ya Bandai melakukan untuk membuat dadanya menyala gitu. Padahal sumber lampunya itu ada di dalam dada. Ya, ini spesifikasi Gundamnya ketika 1:1 ya. Dan ini logo filmnya. Standar ya. Standnya mirip dengan desain untuk metal build. Ya, bagaimana cara meninggikan dan menurunkan. Dan yang ini bisa dibuka sehingga bolong dan bisa dipasang untuk penyangga aksesoris. Nah, kerennya Gundam keluaran Chogokin itu adalah semua aksesorisnya tidak ada yang disimpan di dalam box. Semuanya bisa dipasang
atau dipajang bersama Gundamnya di stand base, sehingga ketika kita ingin memainkannya seperti mengganti pergelangan tangan atau mengganti senjata, beam saber, perisai segala macam, itu kita tidak perlu lagi membuka kotak utamanya, tapi cukup langsung ambil aksesorisnya yang terpajang di stand base seperti ini. Berbeda dengan Metal Build di mana aksesorisnya banyak, tapi yang bisa terpasang di Gundam itu kan terbatas ya. Sehingga banyak aksesoris dan pernak-pernik untuk senjata versi Metal Build itu harus disimpan di dalam kotak utama. Nah, ini biasanya dipakai untuk perisai. Nah, ini dia perisainya. Dan yang keren dari Gundam Aerial ini adalah perisainya itu bisa misah-misah. Nah, ini untuk beam saber, dan handle beam sabernya itu bisa dimajuin ke depan dan ke belakang. Jadi bisa kayak di film. Nah, kira-kira begini. Ketika Gundamnya akan memakai beam saber, dan ini pose hero, dan untuk Gundam Aerial ini sangat mudah ya. Oh ya, ini sisi sebelah kanan dan kiri untuk armornya itu ternyata bisa dinaikin. Itulah kenapa akhirnya paha dari Gundam Aerial ini bisa dengan sempurna dicondongkan ke depan. Biasanya kalau yang untuk Gundam-Gundam keluaran Metal Build itu biasanya itu pasti sudah mentok dengan armor skirtnya. Nah, ini perisai-perisainya ini ada apa ya, namanya gambit. Itu ada ABCD ya, bilah-bilahnya itu. Dan itu bisa dipasangkan ke body Gundam. Ya. Itu A, B, C, D sampai apa itu? Ada banyak lah pokoknya. Nah, itu bisa dipasangkan, ada yang bisa dipasangkan di belakang juga. Dan kita akan coba pasang. Dan perlu diperhatiin itu ada konektor-konektornya yang tersembunyi. Nah, ini dia gambit yang akan kita pasangkan ke dalam body dari Gundam Aerial. Oke, yang ini kita pasangkan di pundak. Terus kemudian di lengan. Ini di paha samping. Yang ini juga di lengan sebelahnya. Terus paha sebelahnya juga bisa kita pasang seperti ini. Dan yang panjang kita pasang di sini. Nah, ini juga. Nah, ini harus dikeluarin tadi konektornya sesuai petunjuk dan dipasang seperti ini. Untuk yang satunya juga dilakukan seperti ini. Dan kalau sudah komplit semua, kita pasang di belakangnya pinggul Gundam Aerial, sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini.
Oke, ini dia beam raffle-nya. Detil-detilnya dan tulisan-tulisannya sepertinya menggunakan aksara Jepang ya. Tapi ada juga tadi gue lihat menggunakan huruf Latin. Cuman terlalu kecil ya, udah di zoom pun tidak terbaca gitu. Terus kemudian ini apalagi nih? Ya sama, tidak terbaca juga. Oke, kita pasang ini kayak semacam ball joint supaya bisa dipasang di punggung atau di backpacknya dari Gundam Aerial seperti ini. Ya, terserah kalian untuk mau pasang muter di sisi sebelah mana. Oke, sekarang kita pasangkan di lengan dalam kondisi seolah-olah sedang menembak, dan kita pasang beam rifle efeknya. Oh, berat sepertinya. Lemah. Iya. Oke. Ya, tidak bisa lurus ya karena ada efek itu jadi berat. Tapi Chogokin memberikan aksesoris tambahan untuk pergelangan tangan, di mana fungsinya itu untuk menahan supaya pergelangan tangannya tidak letoy ke bawah pada saat memegang beam rifle beserta efek beam rifle-nya. Oke. Sudah terpasang. Ini harusnya dikebawahin. Nah, ini. Iya. Susah ya. Ya, oke. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, dia jadinya akhirnya bisa memegang dengan lurus ya. Ini sudah terpasang. Dan ini kita copot dari sayap belakang dari Gundam Aerial tadi. Dia bisa menjadi aksesoris tambahan untuk beam rifle-nya. Seperti ini. Oke, ini ada clear part yang ternyata berfungsi untuk menyatukan semua gambit dari A sampai B, C, D, E, F, G itu untuk supaya ngebentuk menjadi perisai. Ya, harus diperhatiin, jangan sampai salah letak pemasangannya. Oke, terus kemudian disatuin. Yang ini juga sebelah sini, jangan sampai kebalik-balik ya. Terus kemudian yang ini ditaruh di paling atas. Terus ini dipasang di sisi luar, kiri dan kanan, dengan warna emasnya ke bawah.
Terus kemudian kita pasang handle untuk perisainya. Nah ini kalau dilihat dari manual book tuh suka bingung. Nah ini kita pasangkan handle-nya di lengan, lalu kemudian kita satukan dengan yang sudah terpasang di perisai. Oke. Iya, sudah terpasang handle-nya. Dan inilah penampakan Gundam Aerial pada saat menggunakan perisai. Oke, itulah dia Gambit dan beam saber serta beam rifle yang di punggungnya. Terlepas dari kontroversi bodinya yang seperti bodi perempuan, muka dari Gundamnya gue paling suka nih, karena tidak sama dengan Gundam pada umumnya yang biasanya itu ada di mulut bawah Gundamnya itu ada kayak semacam jenggot merahnya, atau kadang suka gue plesetin dot bayinya. Dan gue akan memberikan aksesoris tambahan ini. Ya, nah ini salah satu juga yang mengecewakan dari lini Chogokin, di mana Chogokin tidak memberikan penyangga atau part bening untuk Gambit, karena kan di filmnya itu Gambit itu kan merupakan bilah-bilah yang bisa terbang, ya kan. Nah, gua akhirnya membeli membeli aksesoris untuk Gunpla ini sebenarnya. Untuk Gunpla full mekanik Gundam Aerial yang ternyata muat untuk dipakai dalam Gundam Aerial versi Chogokin ini. Meski tidak semuanya bisa muat ya, tapi beberapa cuman 4 potong ya, itu yang ada di bahu Aerial sama di samping paha Aerial itu yang tidak bisa dipasang atau tidak ada konektor yang muat dengan aksesoris dari full mekanik ini. Nah ini dengan kayak gini kan jadinya lebih keren, jadi lebih kayak filmnya. Nah aksesoris dari Gundam full mekanik ini juga ada efek kayak efek roketnya yang berwarna biru panjang-panjang itu dan bisa diartikulasikan, sehingga akhirnya Gundam Aerial Chogokin gue seolah-olah sedang menyuruh perisainya untuk menyerang musuh. Oke, sampai di sini review dari Gundam Chogokin Aerial. Ketemu lagi di Ngulik Toys berikutnya.